10 menit aja. Ya, senang sekali kesempatan kali ini saya Johan Sugandi kembali menyapa Anda lagi semua sahabat-sahabat online dimanapun Anda berada. Ya, di 10 menit aja nggak lama-lama teman-teman ya, tonton sampai habis. Siapa tahu jadi berkat dan inspirasi buat kita semua gitu ya. Dan kali ini teman-teman saya mau bahas masih tentang Esther teman-teman ya. Masih di kitab Esther teman-teman. Adakah yang sudah kerjakan PR-nya ya? Kalau di video satu sebelumnya saya sempat bilang ya, sempat saya kasih PR ya. Kalau Anda nonton ya, suruh baca kitab Esther hanya 10 pasal, tidak terlalu panjang teman-teman. 10 pasal saja tidak sampai 1 jam itu sudah habis kok baca kitab Esther. Jadi saya sangat mendorong teman-teman baca ya kitab Esther supaya kalau saya cerita di sini, kalau saya lompat-lompat ceritanya teman-teman bisa nyambung sama cerita bahasan saya ya. Jadi bisa ngikutin ya. Adakah yang sudah baca? Absen dong di komen ya. Dapat apa? Berbagi dong dengan saya di sini gitu ya. Nggak apa-apa ya kalau Anda ingin berbagi dengan saya. Anda dapetin apa ya? Siapa tahu saya jadi pengalaman Anda ketika baca kitab Esther dapetin sesuatu jadi berkat juga buat saya, boleh ya, dan teman-teman yang lain juga gitu ya. Nah teman-teman, masih tentang Esther ya. Kalau ini video saya keempat bahasan tentang seri tentang Esther ya, masih tentang Esther ya di sini ya. 3 video sebelumnya tentang Esther juga. Besok saya juga masih bahas tentang Esther ya. Saya singkat cerita di sini, saya ulang sedikit saja biar dapat gambaran ya. Hiduplah seorang raja Ahasweros ya saat itu di sekitar tahun 500 sebelum Masehi kira-kira gitu teman-teman ya. 500 sebelum Masehi. Jadi saya mau bilang ini bukan cerita dongeng tapi sebuah cerita fakta kebenaran yang ada bisa dinilai secara sejarah. Jadi ada sejarahnya sekitar 500 sebelum Masehi, tepatnya 486 ya sebelum Masehi teman-teman ya. Jadi hiduplah seorang raja Ahasweros yang memerintah di wilayah Persia. Persia itu jadi daerah wilayahnya itu adalah sekitar India sampai dengan Ethiopia. Jadi cukup luas sekali, cukup besar, dan ini raja kaya banget. Raja yang kalau bikin pesta itu nggak main-main ya, bikin pesta 180 hari gitu ya, 6 bulan bayangin ya. Kalau bikin pesta 6 bulan ngapain coba ya bikin pesta sebanyak itu ya. Ini kaya banget berarti ya gitu ya raja ini ya. Bikin pesta 180 hari. Udah gitu dibikin pesta lagi 7 hari. Udah gitu waktu Esther diangkat jadi ratu dibikin pesta lagi. Ini raja ternyata hobi banget sama bikin pesta gitu ya. Bikin perjamuan, bikin pesta, minum-minum. Dia suka banget sama begituan. Ini hobinya begituan gitu teman-teman ya. Nah, singkat cerita teman-teman, suatu kali ada Esther ya. Esther ini adalah sebenarnya rakyat biasa, orang Yahudi saat itu yang terpilih menjadi ratu ya, menggantikan posisi ratu sebelumnya yaitu Ratu Wasti ya. Ratu Wasti melawan raja, akhirnya Ratu Wasti dibuang, akhirnya posisinya digantikan dengan Esther. Esther ini orang Yahudi, rakyat biasa sebenarnya, dia terpilih ikut sayembara pemilihan kontes ratu, akhirnya terpilihlah Esther menjadi ratu ya. Esther disayang raja, Esther disukai, disenangi, Esther mendapat perkenanan raja, akhirnya Esther menjadi ratu gitu teman, di istana, masuk ke dalam istana, rakyat biasa ya teman-teman. Kemudian terdengar sebuah kabar yang mengerikan, malapetaka yang dirancangkan oleh seseorang bernama Haman teman-teman ya. Siapa Haman itu teman-teman ya? Haman ini adalah orang Agag. Nah nanti saya akan bahas Haman khusus lagi di video saya satu lagi setelah video ini ya. Anda bisa ikuti, saya akan bahas tentang Haman, orang Agag ya. Haman ini orang Agag, dia itu punya niat jahat saat itu. Haman adalah orang kepercayaan raja juga ya. Dia orang tangan kanan raja juga sebenarnya, orang yang dipercaya sama raja ya, untuk melakukan berbagai macam hal di kerajaan si Raja Ahasweros saat itu ya. Haman tapi punya niat jahat. Dia punya niat jahat ingin membantai orang Yahudi. Dia tuh sebenarnya sebel sama si Mordekai sebenarnya. Ya Mordekai itu orang Yahudi. Gara-gara Mordekai nggak mau sujud sama si Haman gitu, ceritanya begitu. Dia benci sama si Mordekai. Si Haman tahu bahwa Mordekai ini adalah orang Yahudi. Akhirnya si Haman ini punya niat jahat. Oke, aku mau bantai semua orang Yahudi di wilayah kerajaan Ahasweros. Dia pengen bantai semuanya nggak mau tanggung, semuanya pengen dibantai gitu ya. Orang Yahudi pengen dibantai, dimusnahkan gitu ya, dalam 1 hari pula gitu. Akhirnya Haman punya niat jahat. Haman bawa perkara ini sama raja supaya raja keluar undang-undang supaya rencana jahat Haman bisa dieksekusi, orang Yahudi bisa dibantai semua dalam 1 hari. Ceritanya begitu teman-teman. Nah niat jahat ini terdengarlah sama Esther gitu ya. Esther tahu, waduh Esther juga orang Yahudi, bisa terancam juga dia. Bagaimana dengan keluarga di luar sana, orang Yahudi semua yang ada di luar sana juga gimana nih gitu ya. Rakyatnya orang Yahudi gimana nih, bisa terancam semua ya.
satu hari bayangkan ingin dimusnahkan gitu sama Haman ya, sama niat jahat Haman tadi gitu ya teman-teman. Esther mendengar kabar ini, wah ini perkara besar, perkara nggak main-main gitu ya. Satu bangsa ingin dimusnahkan ya, ingin dihancurkan semua teman-teman sama si Haman tadi gitu ya. Akhirnya Esther membawa perkara ini sama raja ya. Dia beranikan diri untuk menghadap raja. Dia datengin raja, dia bawa perkara ini sama raja. Nah, saya tertarik dengan cara Esther teman-teman di sini. Cara Esther membawa perkara besar ini sama sang raja Ahasveros saat itu ya. Raja Ahasveros ya. Esther datangin raja ya. Esther datangin raja, dia pakai pakaian ratunya ya, mahkota, pakaian kebesaran segala macam gitu ya. Teman bisa tonton video saya sebelumnya ya, saya bahas ini tentang pakaian ratu. Nah, dia pakai pakaian ratunya, dia datangin raja gitu ya. Dia datangin raja, caranya teman-teman unik sekali. Saya perhatikan cara Esther ini luar biasa sekali, dia pinter banget caranya ya. Dia membawa perkara ini sama raja, membawa perkara besar ini. Bayangkan sebuah bangsa akan dibinasakan sama si Haman tadi. Dia bawa perkara ini tidak pakai WhatsApp gitu ya. Dia nggak pakai WhatsApp teman. Raja tolong dong, bangsaku ingin dimusnahkan. Dia nggak pakai WhatsApp, diketik gitu kagak. Nanti dirit doang sama raja, nyindir. Gitu ya teman ya. Entar dirit doang lagi sama raja. Dia nggak pakai WhatsApp, dia nggak pakai video call, nggak. Dia samperin raja, bertemu muka dengan muka. Dia ingin membawa perkara ini karena perkara ini serius menurut Esther. Gitu. Maka dia hadapin raja, sekalipun aku mati berhadapan dengan raja, aku akan menghadap perkara ini ya, bawa ke raja gitu ya. Akhirnya Esther benar-benar nyamperin raja, akhirnya Esther mendapat perkenanan raja, akhirnya Esther lalu cara berikutnya unik lagi teman-teman. Esther nggak langsung ngomong ketika dia ketemu sama raja saat itu untuk pertama kalinya untuk membawa perkara ini teman-teman ya. Dia tidak langsung ngomong. Apa yang terjadi? Esther bikin sebuah pesta juga. Esther bikin sebuah perjamuan. Raja Baginda, sudikah raja datang ke pesta perjamuanku, katanya gitu ya. Ajak Haman juga ya ke pesta perjamuanku, katanya hari ini. Oke, akhirnya teman-teman Haman sama raja benar-benar datang ke acara pesta perjamuan yang diadakan sama Esther. Lihatin cara Esther di sini ya, tangkap teman-teman ya. Esther bikin perjamuan, Esther nyenangin rajanya. Esther ngerti raja ini sukanya pesta, raja ini sukanya bikin perjamuan, sukanya minum-minum. Ini raja hobinya begituan. Gitu. Anda baca di Esther 1, ini raja hobinya begituan. Gitu ya. Dia bikin raja senang dulu ya, dia bikin pesta perjamuan. Esther bikin pesta perjamuan, lalu raja diundang sama Haman juga. Perhatikan cara kedua, selain bikin pesta, Esther ajak Haman juga teman-teman ya. Ajak ya Haman ya ke acara perjamuan yang aku adakan juga nih raja ya. Nanti ajak sama Haman juga ya, berdua datang ke sini ke pesta perjamuanku gitu, kira-kira gitu ya. Cara Esther yang kedua, dia suruh raja ajak Haman ke pestanya yang dibuat sama si Esther teman-teman di istananya gitu ya. Dan Esther bikin pesta 2 kali teman-teman, bikin pesta 2 kali. Hari itu dia bikin pesta, besoknya dia bikin pesta lagi. Dia ngerti nyenengin rajanya, dia ngerti teman-teman. Apa yang terjadi teman-teman waktu hari kedua ketika pesta diadakan di perjamuan diadakan sama Esther? Apa yang terjadi di situ? Haman datang, raja datang gitu ya. Apa yang tadi? Baru Esther ngomong ya, baru ngomong ya, baru to the point. Sebelumnya Esther tidak langsung ngomong ya. Dia ada caranya teman-teman di sini ya. Dia nyenengin raja dulu. Hobinya raja apa? Dia bikin senang raja dulu teman-teman ya. Lihatin caranya. Lalu dia ajak Haman. Waktu Haman datang sama raja, baru Esther to the point ngomong ya. Raja, ada bangsaku ini, bangsa Yahudi ingin dibunuh, dihancurkan, dibinasakan dalam 1 hari sama seseorang yang punya niat jahat, namanya Haman. Itu dia orang raja. Lihatin caranya Esther teman-teman. Dia bawa teman-teman Haman, dia giring Haman, dia giring musuhnya di hadapan raja. Ya, lihatin, dia giring Haman di hadapan raja. Ketika di hadapan raja bersama-sama, baru Esther ngomong, raja, Haman ingin niat jahat untuk membinasakan orang Yahudi, bangsaku ini binasakan. Esther juga terancam juga sebenarnya karena Esther orang Yahudi juga gitu ya. Dia giring Haman di hadapan raja, baru diadukan si Haman ini teman-teman ya. Perhatikan teman-teman, ini namanya kalau kitab Daud bilang di Mazmur 23, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Wih, keren banget teman-teman. Esther giring Haman di hadapan raja. Ketika di hadapan raja, biar raja sendiri yang bertindak. Aku diam saja, biar raja bertindak. Apa yang terjadi ketika Esther mendapat perkenanan raja? Raja sayang sama Esther. Ketika perkara besar ini dibawa sama raja, lalu raja bilang, siapa orang yang jahat itu? Haman, raja. Akhir raja menyuruh Haman digantung gitu ya. Terjadilah pembalikan keadaan. Orang Yahudi saat itu yang harusnya ingin dibunuh, dibinasakan sama Haman tadi dalam 1 hari, terjadi pembalikan keadaan ya teman-teman. Saat itu terjadi sebuah momentum pembalikan keadaan. Haman yang harusnya membunuh orang Yahudi, terjadi sebaliknya teman-teman. Haman yang digantung teman-teman ya.
Haman yang dibunuh jadinya sama raja tadi ya. Terjadi rakyat Yahudi yang harusnya dibinasakan menjadi sukacita. Duka cita diubah menjadi yang namanya sukacita, teman-teman. Pembalikan keadaan terjadi. Apa yang menjadi masalahmu hari ini? Apa yang menjadi perkara yang sedang mengancam hidupmu hari ini, teman-teman? Dengar baik-baik caranya Esther, ikuti teman-teman ya. Senangkan Tuhan selalu dalam hidupmu dan bawa perkara itu selalu sama Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak dalam hidupmu, teman-teman. Biar Tuhan kau bela aku. Engkau akan melihat pembelaan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Teman-teman mau tahun ini mengalami pembalikan keadaan. Engkau mungkin banyak hal di lalu, sekarang saatnya pembalikan keadaan. Tuhan Yesus berkati. Dadah.